Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mafirah dengan NPM 225705115. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Turing Machine. Latar belakangnya itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Untuk model Turing Machine, itu sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control, lalu pita masukan dengan sifat, jadi itu panjangnya tidak berhingga, dari ujung kiri terbatas dan ujung kanannya tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank sama dengan B. Pada keadaan awal, Hansel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2, sampai dengan AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Ini untuk contohnya. Lanjut ke perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Untuk FSA atau PDA itu pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing pita masukan hanya dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, hit hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan mesin Turing hit dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri. Lanjut, pita masukan hanya berisi string masukan, dan mesin Turing pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Cara kerja dari mesin Turing itu untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, gerakan hit ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser hit ke kanan, akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah 1. Itu cara kerja mesin Turing. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Simpulannya, string masukan tidak dikenali. Jadi jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti untuk string yang tidak dikenali atau ditolak. Ada kemungkinan M tidak berhenti nge-looping. Ini ada contohnya sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal. Yang di dalam hal ini himpunan state ABC atau Q0, Q1, Q2. Ini himpunan simbol-simbol input, subset dari G termasuk di dalamnya B. Ketiga, himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita termasuk ini fungsi pergerakan memetakan
State awal B itu melambangkan simbol blank, dan F itu himpunan state akhir. L dan R menyatakan gerakan hit ke kiri atau ke kanan. Sebuah tab yang dibagi menjadi beberapa sel, setiap sel mengandung sebuah simbol dari beberapa alfabet. Alfabet tersebut mengandung sebuah simbol kosong spesial atau ditulis sebagai 0, O, dan satu atau lebih simbol lainnya. Hit berfungsi untuk operasi baca atau read dan tulis write pada tab dan memindahkan tab satu sel ke kiri atau ke kanan. State register digunakan untuk menyimpan kondisi dari mesin Turing. Di antaranya adalah kondisi awal di mana state register diinisialisasikan. Find table digunakan sebagai dasar instruksi mesin Turing. Tabel ini akan memberikan instruksi kepada mesin Turing, di antaranya menghapus atau menulis sebuah simbol dan memindahkan hit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.